Hari ini kita akan belajar bareng tentang bagaimana sebenarnya proses pasca panennya, tapi ada beberapa tahapan yang perlu dipahami. Saya nggak tahu di sini juga mungkin modelnya lain, mungkin nanti Bapak bisa cerita. Kalau biasanya di sini itu waktu berbunga, kalau kita ngomong prapanen ya, waktu berbunga tanaman kopi itu bulan apa, Pak? Ya, bulan-bulan ini sudah, bulan 7. Muncul bunga pertama kali? Iya, bulan 7 ini sudah. Bulan Juli? Bulan Juli ya. Ketika habis panen, kita ambil, yang dilakukan apa, Pak? Dijemur. Jemur. Dijemur? Iya. Langsung dijemur? Langsung jemur. Ya, semua biji kopi itu jadi? Iya kan? Teknik yang paling sederhana adalah kita taruh di air. Proses pasca panen itu ada proses kering dan proses basah, Pak. Ada yang semi kering dan semi basah. Semi kering itu dia cuma direndam beberapa lama, nggak sampai 1 malam, hanya 1-2 jam. Habis itu dia injak ya, diinjak. Habis itu langsung jemur. Langsung jemur. Yang manual ya? Yang manual sebenarnya. Jadi rendam selama 1-2 jam. Terus diproses manual pelupasan. Besarannya biji itu beda-beda. Beda-beda. Kenapa harus dipisahkan? Ada skemanya namanya disortir. Jadi dilihat besarannya biji. Kenapa itu harus dipisahkan? Harga jual, Pak. Harga jual oke. Ada kelas A, B, C. Yang lainnya, kenapa itu harus dipisahkan? Kualitas super dengan biasa. Super dengan biasa itu ngomong besar gedenya, oke. Ini akan menjawab kenapa biji itu harus dipisahkan. Supaya apa, Pak? Supaya nggak gosong. enggak Matangnya bisa rata. Bisa rata. Karena semakin kecil dengan panasnya dia cepat. Cepat hangusnya. Yang besar enggak. Jadi ketika kita lihat, oh ini sudah hangus, ternyata yang dalamnya itu belum hangus. Nah, besok kita belajar itu. Kita tidak tahu, digoreng saja. Digoreng saja. Itu rasanya beda, Pak. Iya. Nanti kalau benar-benar dia utuh matang atau proses penggorengannya benar, sama proses yang satunya luarnya aja yang gosong tapi tengahnya belum. Nah, itu banyak terjadi. Praktek dan mengamati bersama dan merasakan bersama kopi puting itu sebenarnya rasanya kayak apa, supaya kita kedepannya bisa bercerita bagaimana kopi kami itu kayak misalnya taste-nya itu dulu bodinya gitu ya. Jadi ada aroma apa itu kita bisa cerita, supaya ini salah satu teknik marketing kita jualan kopi. Kita harus pahami ini supaya kita juga nggak kayak beberapa tempat produksi kopinya banyak, tapi kita ditanya rasanya kopi ini saya belum pernah coba, Pak. Saya cuma jual di pasar. Dari pasar dapat uang, beli kopinya, beli kopi kapal api atau kopi-kopi saset dan lain-lainnya. Dan itu menurut saya sangat tidak menarik.
dia. Ini cara membuat bubuk secara manual pakai alat ini. Grinder manual istilahnya. Iya. Sudah panen. Kalau ini kita memperkirakan saja. Teknik ini namanya French fries. Jadi biasanya negara Prancis menggunakan teknik ini. Ya kan? Baik. Kasih dia tuh merangsang. Nikmatnya. Woi, merangsang. Langsung merangsang, langsung enak. Kopi muting ini. Nyaman kan? Nggak kerasa pahitnya kan? Cium dulu sayang. Nah, itu. Cium dulu. Kan masih ada bekasnya nih. Kerasa nggak bekasnya? Ya kan? Itu namanya aftertaste, Pak. Jadi sesuatu yang tertinggal ketika kita sudah mencoba. Nah, kalau mau nyoba lagi, Bapak harus minum air putih biar netral. Kalau di beberapa negara, beberapa kebiasaan ini adalah bentuk penghormatan. Walaupun sebenarnya kita juga punya, tapi akan lebih unik ketika kita memberikan sesuatu yang spesial buat tamu kita. Di Lombok, saya paham, setiap tamu datang mau nggak mau itu harus minum kopi. Kalau ada tamu terus istrinya nggak bikin kopi, bisa cerai itu. Itu bentuk penghormatan. Tapi akan lebih asik lagi kalau kita punya dan kita tawarkan mau pakai metode apa, kita sudah ada semuanya. Ini mengolahnya ini. Mengolah apa? Alat ini. Mengolah nanti dikelola sama kelompok. Harapannya ya tadi makanya saya minta anak-anak children ini untuk coba belajar. Jadi nanti bisa dibuatkan, difasilitasi ya bagaimana nanti bikin minibarnya yang sederhana, alat-alatnya bisa dikumpulin jadi satu. Jadi ketika terima tamu Pak, atau orang mau menikmati kopi muting,
bisa langsung ke kelompok Sukamaju di kedainya itu. Jadi sebenarnya ini unit usaha baru juga lagi gitu loh. Jadi kita nggak nunggu lagi, tapi kita sudah bisa jualan kopi dengan kopi yang ada sekarang. Artinya banyak ruang-ruang mulai dari 3 bulan yang lalu kita ketemu sampai sekarang itu semuanya unit-unit bisnisnya kelompok ke depannya. Tapi ya itu tadi harus saling kerjasama ya, artinya saling jaga kepercayaan satu sama lain. Misalnya oke, asetnya sudah mulai bertambah, mulai didata, terus perawatannya seperti apa, terus usaha pertaniannya bisa jalan, itu sebuah kebanggaan buat kami. Apalagi bapak-bapak bisa belajar, dan ketika ketemu Mas Gale, saya dapat ilmu baru ini, yang kemarin itu saya kembangkan kayak gini. Bahwa itu namanya petani tulen, itu seperti itu. Petani pembelajar itu seperti itu. Kami dari kelompok tani Sukamaju yang pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih dari awal pertemuan kita sampai detik hari ini. Ya alhamdulillah kami sedikit banyak mendapatkan ilmu dari Pak Gale, dari saudara Kalis juga. Jadi hal seperti itu selama kami di sini baru kali ini kami temukan hal-hal yang seperti ini. Jadi untuk itu sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya.